Oke, Gimana kabarnya? oke, alhamdulillah ya. Wah, Bapak Asesor ini sibuk ya. Ya, ini beliau baru visitasi ya di kampus lain ya. Nanti kita culik Iya, dulu untuk memberikan iya. expert ya. Oke, oke kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di program praktek klinik mahasiswa anestesiologi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto ya. Untuk hari ini kita masuk dalam Meet Expert ya. Meet Expert pertama yaitu eh, praktek klinik anestesiologi. Hari ini kita mendatangkan yaitu pembicara dari Pekanbaru ya. Yaitu Ya, beliau adalah Bapak Dr. Ahmad Ridho SKPNS MKep SP KMP Anestesiologi ya. Selamat datang Pak Ridho di Meet Expert. Hari selamat ini datang. saya kira saya nggak perlu menyampaikan CV beliau ya. Nanti habis waktunya ya. Saya rasa CV-nya nggak perlu saya kenalkan ya. Nanti malah setengah jam nanti ya. Untuk Pak Ya, Ridho ya. ini salah satu dosen juga beliau disibukkan juga dengan akreditasi mengajar. Salah satu penelitian beliau juga nanti bisa dilihat ya dari nasional, internasional dan lain-lain. Beliau juga salah satu ahli ya, salah satu ahli di bidang anestesiologi, kemudian dalam kardiovaskuler, kemudian dalam bidang bedah juga ya. Saat ini beliau menekuni salah satu yaitu bidang yang memang saat ini banyak orang dicari ya. Jadi memang untuk anestesiologi ini memang saat ini memang masih terbilang sangat langka ya. Jadi bersyukurlah nanti untuk lulusan-lulusan yang besok lulus Anda bisa mendapatkan cita-cita yang lebih baik untuk bekerja di tempat kerja yang diinginkan. Oke, kita langsung masuk. Hari ini kita akan masuk yaitu Meet Expert, yaitu tentang materinya adalah anestesi lokal ya. Jadi hari ini nanti kurang lebihnya waktu karena Pak Ridho ini juga baru visitasi ya, nanti kita usahakan nanti jam 11 nanti sudah selesai ya. Nanti kurang lebihnya nanti Pak Ridho 30 menit bisa 20 menit ya bisa Ya, menyampaikan untuk materinya untuk hari ini. Kemudian nanti untuk teman-teman bila ada pertanyaan nanti bisa kirim chat ya di bawah ya. mm-mm. Jadi tidak lupa kemudian nanti di akhir kalau ingin diskusi juga bisa ya. Tapi karena keterbatasan waktu nanti kita sampai jam berapa ini Pak Ridho ini? Ya, mungkin sekitar 30 intan boleh lah atau lebih dikit. Bonus ya ini ya ini ini karena Pak Ridho baru ini nih baru visitasi ini akreditasi Ya. di kampus mana Kemarin ini Pak? Pak Prima kemarin ada rencanakan lama sebenarnya, tapi kan karena Iya. kondisi di instansi ya. Iya kemarin sempat ke Singapura juga ya Pak Ridho ya. Oke. Ya, benar. Oke. Kita lanjut untuk waktu saya persilahkan untuk Pak Ridho untuk materinya. Baik. Boleh minta tolong ditampilkan Pak Prima? Oh ya sebentar sebentar. Sudah terlihat Pak Ridho? Baik. Oke, silakan monggo. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mana nih semuanya, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Ini lagi apa? Alhamdulillah Lagi baik Pak. di rumah sakit ya? Iya Pak. Ya. Baik. Hari ini saya diberi kesempatan oleh Pak Prima untuk apa namanya? Sebenarnya sama-sama berdiskusi atau belajar kita sama-sama ya tentang anestesi lokal ya. Anestesi banyak macamnya ya. Ada yang sifatnya umum, ada yang lokal ya. Yang umum mungkin udah pernah pelajari ya sama Prima ya sekarang tentang anestesi lokal ya.
Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada adik-adik semua, seperti apa sih yang pernah dilihat atau dijumpai tentang anestesi lokal? Ayo, siapa yang mau memberikan tanggapannya? Halo? Halo adik-adik semuanya, ada yang memberi tanggapan atau seperti apa yang pernah dilihat tentang anestesi lokal ini, sepengetahuannya? Izin menjawab. Silakan. Sepengetahuan saya, anestesi lokal itu anestesi yang hanya terbius di daerah yang akan dilakukan tindakan saja. Ya, betul ya. Ada lagi yang bertanggapan? Siapa namanya tadi? Selin, Pak. Selin. Oke, bagus ya Selin ya jawabannya. Ada lagi yang lain beri tanggapan? Silahkan. Yang lain? Ayo. Ada lagi? Nggak ada? Baik, kita coba lanjutkan ya. Anestesi lokal memang betul ya dikatakan bekerja pada satu sisi atau lokasi saja. Ya, ini akan berbeda apabila kita lihat dengan anestesi umum. Ya, anestesi umum biasanya diberikan secara apa? Anestesi umum? Intravena, Intravena bisa, inhalasi, inhalasi ya. Mungkin kalau kita lihat di ruang operasi terutama ya, akan kita lihat bahwa anestesi dapat melalui intravena, infus ya, masukkan atau langsung disuntikan, atau melalui inhalasi. Pakai alat apa? Inhalasi pakai alat apa digunakan? Ada Pernah lihat kan? pernah Kak, Ya, apa nama alatnya? intubasi. Inkubasi? Apa? Oke ya. Jadi seperti itu ya. Nanti mungkin di lapangan kalian pernah lihat ya di ruang operasi terutama. Tetapi kalau yang lokal ini banyak dilakukan di ruang gawat darurat biasanya dengan anestesi lokal. Biasanya penanganan eh, cepat, melakukan cepat seperti heading ya biasanya banyak ya. Baik, anestesi lokal itu memblok kanal ion natrium dengan mengganggu inisiasi dan propagasi impuls saraf dan akson. Ya, jadi dia menggunakan ion natrium. Dengan ion natrium ini dia akan memblok sifatnya atau membatasi sehingga rangsangan saraf itu tidak sampai kayak impuls. Ibaratkan listriknya terblok, terbatasi gitu ya pada akson-aksonnya. Ada di apa? Ada apa sarafnya? Ada di bagian saraf akson. Apa saja bagian akson? dendrit, Dan apa? neuron, Neurit. Dendrit dan neurit ya. Nah, jadi seperti itu. Dia antara akson ini nanti ada dendrit neurit itu akan ada apa pengantar listrik ya. Pengantar listrik. Jadi pengantar listrik ini dipengaruhi oleh apa? Ion, ion ya. Salah satunya adalah natrium. Ya. Iya kan? Oke ya, jadi seperti itu ya. Kemudian anestesi lokal ini ada dua, ada yang sifatnya aminoester dan aminoamida, gitu ya. Aminoester di ini terutama pada plasma ester. Jadi ada yang sifatnya di plasma, ada di enzim kerjanya, gitu ya. Oke. Ada yang mau dibahas? Tidak?
Lanjut Pak Prima. Oke. Kemudian protonasi reversibel dari grup tersier adalah apa? Komposisi bentuk amin atau amino menyebabkan asasi lokal kurang potensi dari nilai pH basa dan lebih kuat potensi pada pH netral atau asam. Maksudnya di sini ternyata kondisi tubuh seseorang juga dipengaruhi pada pemberian anestesi lokal, apakah pH-nya tinggi atau rendah atau netral. Jadi seperti itu ya, mengaruhi. Kemudian apalagi bentuk netral lebih larut dalam lingkungan lemak, di mana bentuk asam lebih larut pada lingkungan air. Nah, gitu ya. Ternyata apabila komposisi tubuh seseorang ini beda nih. Ada yang agak kebukan, ada yang kurus, sebagainya. Ternyata dampaknya lebih besar, efeknya lebih cepat pada orang yang kurus. Kenapa? Karena komposisi air lebih banyak daripada orang yang gemuk. Gemuk itu kan lebih banyak lemak. Jadi terkejut berbeda nanti ya. Itu. Kemudian yang perlu kita perhatikan efek samping atau efek dari anestesi ini juga bisa menimbulkan sifatnya keracunan atau toksisitas pada tubuh ya. Pada jantung contohnya bisa menyebabkan terjadinya blok konduksi atrioventrikuler. Ya, konduksi apa? Artinya konduksi? Halo? Apa yang maksud konduksi? Halo, Dade? Apa konduksi? Hantaran. Ya, hantaran. Jadi bisa dia menyebabkan memblok tadi, memblok hantaran, menutupi aliran gitu ya, aliran pada jantung, aliran Listrik. listrik. Ada atrioventrikuler. Apa atrioventrikuler? Apa? Ayo. Apa atrioventrikuler? Anestesi belajar anatomi fisiologi? Belajar, Pak. Belajar ya, mungkin masih kita ingat-ingat kembali ya. Ada atrioventrikuler di jantung, ya kan? Di jantung ya. Kemudian apalagi bisa menyebabkan aritmia. Aritmia frekuensi jantung yang yang lebih dari 100 atau lebih dari 120 ya. Bisa menyebabkan depresi miokard, mungkin karena mempengaruhi aritmia tadi dia bekerja melebihi batas normalnya dan bisa juga menyebabkan henti jantung ya. Kemudian pada otak bisa menyebabkan agitasi. Apa agitasi? Oke, ketergantungan. Ya. Bisa juga mengganggu otak atau aliran listriknya, bisa menyebabkan kejang atau depresi sistem saraf pusat ya. Jadi karena dipengaruhi obat, jadi bekerjanya dipengaruhi obat, dipengaruhi oleh anestesi tadi, sehingga kerjanya mungkin melebihi batas sehingga otak merasa kelelahan, maka terjadi depresi. Kemudian bisa menyebabkan hipoksemia dan asidosis. Inilah yang akan memperberat kondisi terjadinya toksisitas ya. Ada yang mau diklarifikasi, yang mau ditanya? Halo, cukup? Kita lanjut. Oke. Kemudian kalau pada jantung kita ingat terjadinya resusitasi jantung paru, ada setelah terjadi overdosis ya, terjadi overdosis dilakukan operasi jantung, ada nama bupikain.
Tahu bupikain? Bupikain tahu? Tahu, Pak. Nah, apa? Apa bupikain? Obat untuk anestesi spinal. Apa? Obat anestesi spinal, Pak. Anestesi spinal, Pak. Oke ya. Setelah jantung paru setelah overdosis, bupikain ini kondisinya sangat sulit karena penting untuk mencegah injeksi intravaskular atau overdosis ya. Bila terjadi dosis bupikain ya. Kemudian pada anestesi lokal dampak secara langsungnya bersifat toksis untuk saraf pada konsentrasi tertentu ya. Jadi anestesi ini juga bisa berdampak tertentu ya. Pertama, kalau zat asing dimasukkan tubuh berlebihan sifatnya toksis ya. Makanya pasti pemberian doping lokal tetap ada apanya dosisnya ya kan? Coba perhatikan kalau pemberian anestesi lokal biasanya diukur apa enggak pemberiannya itu? Apakah diukurnya per ampul, bentuk sediaan ampul atau mili? Bagaimana? Misalnya pemberiannya dilihat. Best praktek kemarin kan? Halo? Gimana? Halo? Oke ya. Jadi sebenarnya pemberian itu harus menyesuaikan ukuran nantakarem, bukan ampulnya sebenarnya. Cuman ampul itu biasanya kan udah mengandung satu ampul sekian ya. Isinya atau standarnya. Jadi tetap memperhatikan itu, jangan sampai nanti kita menggunakan standar ampul daripada tapi kita melupakan ukurannya gitu, nanti bahaya ya. Itu perlu perhatikan ya. Kemudian penggunaan ultima anestesi lokal pada anestesi regional yang perlu kita perhatikan atau kita perlu pahami yaitu pertama sekali yaitu situasi klinis individu ya. Situasi individu ini bagaimana maksudnya? Terkadang kondisi tertentu atau penyakit tertentu atau mungkin saja ada kalau seseorang tuh tidak cocok terhadap obat tertentu alergi atau sebagainya sifatnya ya, penolakan dari tubuh itu perlu perhatikan, artinya situasi klinis individu ya. Kemudian yang kita perhatikan juga lokasinya ya. Contohnya lokasi pemberian ini di mana harusnya ya. Kan ada tuh lokasi pemberiannya di mana diberikan ya. Kemudian intensitasnya ya, berapa kali harus bisa diberikan, durasinya ya. Pada daerah yang diberikan atau regional dan analgesik atau genesia yang diperlukan ya, diperhatikan. Kemudian juga adalah anatomi mempengaruhi deposisi obat di dekat saraf ya. Mungkin ya pada orang normal tertentu dampak obat atau obat yang berfungsi bisa diperkirakan. Umpamanya ini diberikan sekian, nanti akan dalam waktu 5 menit atau 10 menit akan bereaksi sebenarnya. Tapi dalam kondisi abnormal tertentu mungkin saja akan berbeda karena dipengaruhi oleh anatominya mungkin ya. Anatomi ya. Kemudian pemberian obat dan dosis yang tepat ya. Seharusnya dewasa harusnya berapa, anak-anak harus berapa gitu ya. Kalau diberikan anak-anak, diberikan besar nanti jelas dampaknya terjadi toksik. Kalau dewasa diberi kurang anak tidak akan berpengaruh berdampak ya. Kemudian yang kita perlu perhatikan juga yaitu penilaian ulang dari efek klinis setelah kita memberikan anestesi lokal ya. Ada mau diklarifikasi bertanya?
Belum ada, Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian pada anestesi itu ada formulasi baru sinyal stereosomer atau kebiasaan campuran rasemik namanya. Atau ini dapat mengurangi dampak toksisitas sistemik dan bisa meningkatkan selektivitas sensorik ya. Artinya anestesi yang diberikan hanya sensitif pada daerah yang dituju atau sensornya bisa menerima tertentu atau lebih selektif istilahnya, sarafnya menerimanya. Kemudian kita lihat mekanisme kerja anestesi lokal. Pertama sekali, cara kerja itu mencegah konduksi info listrik oleh membran saraf otak seperti pada jantung tadi ya, jantung. Kemudian menghambat berbagai reseptor ya, mungkin di persarapan ya. Kemudian meningkatkan pelepasan glutamat ya. Glutamatnya apa? Glutamat ini mempengaruhi dari kerja saraf. Kalau dilepaskan nanti mengurangi kerja saraf nanti. Kemudian menaikkan aktivitas intraseluler jalur sinyal tertentu ya, intraseluler sel ya. Sel. Ada yang bertanya? Oke. Lanjut ya. Ini bentuk dari klasifikasi bentuk dari anestesi, ada bentuk hidrofobik, ada hidrofilik ya. Hidrofobik dan hidrofilik. Oke, ada pertanyaan? Biasanya kalau di anestesi ini pasti banyak belajar kimia ya. Halo? Betul? Baik, kita Iya, Pak. lanjutkan. Bagaimana bentuk hubungan aktivitas struktur dan sifat fisiokimia ini? Pertama ini mempengaruhi pada strukturnya atau pada hibrofibisitasnya, yaitu pada anestesi lokal yang bersifat hidrofobik, sedang membuka lebih cepat karena lebih mudah terikat dengan jaringan atau mudah menarik lipid atau lemak ya. Kemudian dengan kalium obat dan pH jaringan ya. Larutan lebih alkalin memblok lebih efektif. Jadi larutan yang banyak mengandung alkalin ternyata lebih efektif untuk memblok ya. Kemudian kita lihat anatomi saraf tepi ya. Saraf tepi itu ada yang tidak bermialin, ada yang bermialin ya. Yang tidak bermialin ini inilah yang mempunyai banyak akson yang diselubungi atau tutupi oleh sel syahwan namanya ya. Pernah kita belajar pertama kali komponen sel, dan sel yang di terdalam itu adalah sel syahwan namanya. Sel syahwan bagian unit dari sel syahwan ya. Ini akan dapat kita jumpai pada serabut motorik besar atau serabut sensoris ya. Kemudian yang bermielin itu ada pada satu akson yang mukus mielin. Ini dapat kita lihat di eferen postganglion otonom dan aferen non sisetik serabut C. Tahu serabut C? Reseptor ya. Oke. Ini bentuk sel syahwan tadi ya, terlihat ya, sel syahwan yang berwarna ungu ya. Oke. Di dalamnya ada mielin hijau ya. Ini klasifikasi pada saraf perifer ya. Ini sebenarnya bentuk fiber class ini adalah saraf A, B, C, ada mielin tadi. Ada pada
dampak anestesi itu berdasarkan pada ada lokasi, ada bentuk fungsi ya, bentuk bloknya seperti apa, ada yang positif 2, 4 ya, akan terlihat di sini ya, secara fungsinya. Oke. Kemudian, nah kita lihat bagaimana fisiologi konduksi saraf itu. Nah, selama masa istirahatnya, membranan saraf itu mempertahankan tegangan pada kisaran 60 mV sampai 90 mV. Ini relatif tidak permeabel pada ion natrium, tapi selektif permeabel kepada ion kalium. Jadi seperti itu ya, kalau pada periode istirahat. Kemudian pada periode ASI potensialnya, sangat permeabel pada ion natrium, namun ada perubahan nomor potensial dari negatif menjadi positif. Lanjut, Pak. Ini bentuk ya, resting, dimulai. Pada saat dimulai, terjadi depolarisasi. Depolarisasi itu pada resting, pada natrium terjadi tidak permeabel ya, permeabel terutama kondisi sel tadi ya, kondisi sel. Kemudian pada kalium dia permeabel ya, permeabel dan berarti cara kerja itu bertolak belakang gitu ya. Ini selnya nanti akan berbuatan negatif. Nah, kemudian pada saat depolarisasi, permeabelnya pada kalium ya, kemudian permeabel natriumnya, natrium itu masuk ke dalam sel. Ini selnya akan bermuatan positif. Kemudian pada saat repolarisasi, natrium channel inaktif ya. Natrium itu tidak aktif dia, ya. Natrium tidak aktif. Kemudian kaliumnya menjadi aktif atau terbuka. Nah, kemudian kalium ini akan keluar dari dalam sel, keluar sel. Maka sel ini akan kembali bermuatan negatif, itu ya kerjanya. Oke, lanjut Pak. Mekanisme aksi lokal anestesi itu dalam bentuk aktif, anestesi lokal yang bersifat hidrofobik, tetrakain, ini akan memblok lebih cepat daripada anestesi lokal yang bersifat hidrofilik, ya. Jadi hidrofobik lebih cepat dari hidrofilik, atau pada hidrofilik itu pada lukain, karena semua molekul hidrofobik itu sangat mudah mengikat jaringan. Itulah kenapa dia lebih cepat ya. Kemudian larutan yang lebih alkali, kemampuan untuk memblok konduksi saraf itu lebih efektif daripada yang netral, berkaitan dengan akses binding set ya. Oke, kita lanjut. Yang bertanya? Oke, kita lanjut ya. Ini mekanisme action dari tadi ya. Ini gambaran saja ya, sama yang seperti dijelaskan tadi, namun disingkat agar lebih mudah kita baca atau memahami. Ya, kita lanjut Pak. Kemudian kalau dari potensi yang berkaitan dengan kemampuan penetrasi membran saraf dan berkaitan dengan natrium channel tadi. Kemudian larutan anestesi lokal yang hidrofobik akan mudah berdifusi melintasi membran biologi. Tahu difusi? Ada Dek? Difusi? Tahu difusi? Apa difusi? Oke ya. Hidrofobik mudah berdifusi. Berdifusi ini tekanan dari yang bertekanan
tinggi ke rendah melintasi membran biologik. Jadi sama kayak pertukaran oksigen dan karbon dioksida di paru ya. Kemudian apalagi penggunaan vasokonstriktor atau vasodilator ya. Ini untuk mempunyai kecepatan dari tempat injeksi ke sirkulasi sentral ya. Udah lagi, kita lanjut ya. Kemudian onsetnya, onset ini dipengaruhi oleh dosis dan konsentrasinya pada anestesi yang diberikan ya. Kemudian pada bupikain tadi ya, 0,75% lebih cepat onsetnya daripada bupikain yang kadarnya 0,25%. Kalau kita lihat durasi aksinya, ini dipengaruhi oleh efek vaskularisasi perifer ya. Vaskulasi perifer. Vaskulasi perifer udara bagian yang paling tepi ya, paling ujung. Kemudian punya efek bifasik terhadap otot polos vaskular. Bifasik apa artinya? Ya, oke. Bifasik pada dua, ada vasokonstriksi pada konsentrasi yang kecil dan juga vasodilatasi pada konsentrasi besar. Lanjut ya. Perbedaan blokade sensoris dengan motoris. Oke. Bupipakain epidural ya, analgesi obstetrik dan manajemen post operatif digunakan karena mempunyai analgesik yang adekuat dengan efek kelemahan otot minimal ya. Jadi bupikain epidural ini efek analgesiknya lebih kuat ya. Dan efek pada otot itu lebih kecil daripada yang non bupikain tadi ya. Lanjut Pak. Apa saja faktor yang mempengaruhi aktivitas anestetik ini pada manusia? Faktor yang mempengaruhi terutama adalah dosisnya ya, terutamanya dosis lokal anestesi. Semakin kita memberikan takaran atau dosis yang tinggi, onsetnya akan lebih cepat dan durasi lebih lama. Kenapa onset lebih cepat? Karena kadarnya banyak. Kenapa lama? Karena dampaknya tadi karena lebih banyak ya lama. Apa efeknya? Karena kadarnya banyak ya. Pada konsentrasi 0,120%, ini 0,0% pada volume yang sama ya. Kemudian pada 30 mili atau 1% dokain, itu 10 mili adalah 3% didokain. Blok dermatomnya 4, 3 lebih tinggi. Itu perbandingannya ya. Oke. Lidokain sering jumpa ya? Lidokain? Halo? Ada lidokain, PHKin ya? Biasanya untuk lokal itu banyak digunakan biasanya. Oke. Lanjut Pak ya. Baik, untuk penambahan vasokonstriktor pada epinefrin. Nah, mungkin pernah dengar epinefrin 5 pikogram atau miligram atau 1/200.000 bisa menurunkan absorpsi pada vaskular ya. Kemudian lebih banyak molekul berikatan dengan membran sarafnya. Ini bisa meningkatkan kedalaman dan durasi anestesi ya, durasi lamanya anestesi ya. Kemudian apalagi tempat injeksi ya, tempat injeksi kita lakukan itu pada intratekal atau pada brachial plexus block ya. Ini kan mempengaruhi ya. Pada intratekal contohnya pada onsetnya terjadi 5 menit ya. Kalau pada brachial plexus sekitar 20 sampai 30 menit. Mana yang lama? Mana yang lama, mana yang cepat?
atau pada intratekal lebih cepat 5 menit sekitar ya. Durasi lamanya pada intratekal hanya 3 sampai 4 jam. Ya. Kemudian pada brachial plexus blok itu sekitar 10 jam ya. Kemudian jarak pada membrannya itu lebih dekat pada saraf. Berbeda atau berbalik dengan brachial plexus blok ya. Kalau dilihat dari absorpsinya pada intratekal itu tidak lambat dia, tapi pada brachial plexus itu lebih lambat ya. Jadi seperti itu kelihatan perbedaannya. Baik, lanjut. Kemudian karbonasi dan penambahan pH anestesi lokal pada penambahan sodium bikarbonat ya, sodium bikarbonat, yaitu obat dalam bentuk Anserbase ya, Anserbase ini. Kemudian ini untuk meningkatkan kemampuan difusi ya, kemampuan difusi. Cara kerja tadi cara difusi ini ya. Ingat tadi ya, cara kerja tadi difusi. Ini meningkatkan kemampuan difusinya agar lebih cepat berfungsi melewati membran saraf sehingga cara kerja itu lebih cepat atau lebih terasa lebih cepat onset ya. Lamanya bisa dirasakan tuh onsetnya lebih cepat. Kemudian pencampuran anestesi lokal ya, kalau kita campur pencampuran anestesi lokal yang kerjanya singkat dengan lama bagaimana? Nah, gini. Onsetnya akan lebih cepat seperti pada lidokain, mepikain, klorovokain. Nah, kemudian diikuti dengan impuls melalui kateter anestesi lokal kerja panjang. Anestesi maksudnya kateter ini ya mungkin seperti impulsnya dan sebagainya ya. Itu menghasilkan blok nyeri yang cepat dengan durasi kerja yang lama. Gitu ya. Kemudian bagaimana orang yang hamil, kehamilan akan terjadi perubahan mekanikal. Mekanikal ini mungkin secara fisiologinya ya. Terjadi dilatasi pada pena epidural. Kemudian terjadinya penurunan volume ruang epidural dan subarachnoid ya. Epidural di mana? Halo? Epidural di mana kira-kira? Nggak tahu di mana epidural di otak ya. Kemudian dosis duluan pada semua trimester kehamilan. Jadi akan berbeda ke kondisinya pemberian anestesi pada orang hamil dan tidak hamil ya. Ini kita perlu lihat sebagai orang anestesi ya. Teknik regional anestesi. Ada secara infiltrasi ya. Menggunakan intravena juga ya. Intravena. Perifer, blok perifer ya. Ada dengan blok saraf pusat, neural sentral ya. Ada menganestesi pada lokasi tertentu atau topikal atau di kulit ya. Ini dampaknya bisa dibaca nanti inflasi anestesi ini ya. Ini bergantung pada luas area tubuh. Kemudian intravenous regional anestesi itu bisa dilakukan dengan cara menyuntikkan obat melalui intravena pada ekstremitas yang dilakukan tourniquet. Tahu tourniquet kan? Sama ya dengan perawat tourniquet ya? Iya, Pak. Ya, tahu ya. Oke. Obat berdiskusi dari bed vaskular perifer ke jaringan non vaskular seperti akson dan ujung saraf. Nah, jadi saya ada difusi pada vaskular perifer ke jaringan non vaskular ya. Maksudnya dari pembuluh darah yang paling ujung atau yang terkecil yaitu vaskular perifer ke yang bukan vaskuler. Yang bukan vaskuler apa? Yaitu akson. Akson itu apa? Bagian saraf ya. Akson
sampai ke ujungnya, baik dendrit atau neurin tadi ya. Kemudian apalagi digunakan pada pembedahan bagian atas ekstremitas. Ini gunakan pemberian anestesi secara intravena ya. Biasanya obat yang digunakan itu berupa lidocain ya. Kemudian dosis itu digunakan sekitar 3 mg per kilogram berat badan atau 40 mili dari 0,% lidocain. Nanti dihitung saja ya, menyesuaikan dengan berat badannya berarti ya. Kemudian peripheral nerve blockade. Ini menghambat konduksi saraf tepi ya. Ini banyak varian obatnya ya. Banyak varian obatnya. Bisa dengan onset yang cepat hampir pada semua obatnya, dan pilihan obat bisa disesuaikan dengan kerja-kerja yang diinginkan. Ini karena mungkin nanti akan resepkan oleh dokter anestesi, ada ya dokter anestesi, nanti dia akan memberikan resepnya. Kemudian central neural blockade ya, itu pemberian epidural maupun subarachnoid. Hampir semua anestesi lokal bisa digunakan untuk anestesi epidural ya, kecuali penggunaan pada prokain dan tetrakain karena onsetnya lama gitu ya. Ini berbahaya kalau lama, nanti kan pengaruh nanti kalau digunakan pada epidural ya. Dan bupivacain onsetnya itu lambat ya, tapi konsentrasinya 0,5% sampai 0,75%. Ini dapat memblok motorik yang adekuat. Pada prosedur pembedahan biasanya ini digunakan. Pertama, pembedahan besar ya, karena lebih lama ya. Pembedahan besar kan butuh waktu yang lama ya. Kemudian penambahan epinefrin 1:200 ini bisa menghasilkan durasinya meningkat pada anestesi lokal yang kerjanya pendek dan intermediate, golongan sedang lah ya. Sedangkan pada anestesi lokal kerjanya panjang, menambah durasi kerja minimal gitu ya. Kalau umpamanya bisa kerjanya bisa lebih singkat ya. Ya Pak, topik anestesi ada bentuknya spray dan krim. Spray yang disemprot ya. Spray, semprot, dan bentuk krim ya. Bentuk spray biasa untuk membran mukosa, untuk anestesi endotrakea sebelum intubasi. Ada yang disemprot, ada pernah lihat ya, jangan lupa intubasi yang disemprot ya. Kemudian atau bisa pada bronkoskopi atau esofagoskopi ya, terutama bagian atas kayaknya ya, hati-hati ya. Sediaan lidocain dan tetrakain. Kemudian yang bentuk krim ada anesthetic mixture lokal anestetik ya. Ini campurannya 2,5% lidocain, 2,5%-nya lidocain. Ini biasa digunakan pada intravena atau pada skin graft, lakukan pemasangan skin graft ya. Dan untuk kalau ada yang kitenator sirkumsisi misalnya ya. Lanjut ya. Ada yang bertanya? Kita lanjut. Oke. Ini permokinetik ya. Permokinetik secara absorpsinya, terkerjanya secara absorpsi, ini akan tergantung pada perfusi darahnya. Kayak perfusi, absorpsinya akan lebih tinggi. Semakin bagus perfusinya, absorpsinya akan lebih tinggi. Kemudian penambahan agen vasokonstriktor ya. Penambahan agen konstriktor artinya ada obat tertentu
agar fungsinya lebih efektif dan sebagainya ditambah bahannya atau ya bahan untuk efeknya ya, untuk efeknya, untuk apa namanya bisa mempengaruhi supaya bisa membuka pembuluh darah sehingga obat itu akan diserap lebih cepat. Contohnya seperti itu, ya. Dengan agen vasokonstriktor ya. Kemudian apalagi urutan konsentrasi yang tinggi di plasma setelah penyuntikan serta pada interkostal, ya, caudal epidural space dan pada lumbar epidural space, brachial plexus sampai pada jaringan subkutan. Contohnya pada penggunaan ada lidocain tanpa epinefrin, ya, blok interkostal, precavernous plasma, potensi tinggi toksis ya. Kemudian 400 mg lidocain pada blok plexus brachialis precavernous 3 mili ini jarang menimbulkan toksis daripada 7 mili gram per mil ya, gitu. Distribusinya berkaitan dengan uptake ya. Distribusi paling banyak ini adalah pada organ yang kaya pembuluh darah ya. Jadi penggunaan itu atau obat itu sampai pada apa namanya target ya, dari anestesi ini lebih banyak melalui pembuluh darah, baik di intravena, disuntikan dan sebagainya ya. Oke. Kemudian setelah masuk nanti pada sirkulasi pembuluh darah, terutama pada paru, anestesi lokal ini lebih cepat berkurang konsentrasinya di dalam darah. Jadi di sana lebih cepat. Nah, mungkin mempengaruhi apa namanya? Di paru terjadi apa? Pertukaran oksigen. Ya, secara difusi. Kemudian pada biotransformasi dan ekskresi, metabolisme tergantung pada kelas fisik kimianya. Jadi jenis kimianya akan berbeda ya. Golongan ester dihidrolisis oleh plasma oleh enzim pseudocholinesterase namanya. Ini clearance-nya lebih cepat, dampaknya lebih cepat ya. Kemudian golongan amide ini didegradasi oleh enzim hati ya. Nah, kemudian metabolnya diekskresi melalui ginjal. Enzim degradasi ini diuraikan. Enzim itu diuraikan diuraikan di hati, kemudian dibuang melalui ginjal. Gitu ya. Kemudian gangguan farmakokinetik lokal anestesi itu pada pasien tertentu, pada kalau lihat usianya pada geriatrik ya, atau geriatrik usia ya. Waktu para lidocain pada usia rentang 22 atau sampai 26 sekitar 80 menit ya. Kemudian usia 61 atau sampai 71 tahun mengalami perlambatan sekitar 138 menit. Jadi gitu ya. Jadi semakin meningkat usianya semakin lambat gitu ya. Jadi seperti itu. Makanya obat tertentu kan ada pada anak-anak, orang dewasa, pada orang-orang tua nanti akan berbeda. Disitulah akan disesuaikan dosisnya ya. Dan pada balita enzim hepar masih imatur ya, belum berfungsi ya, sehingga akan mengalami perlambatan eliminasi atau pengeluarannya baik itu lidocain, pupikain ataupun propipakain ya. Kemudian pada penggunaan bopipikain pada orang dewasa waktu paruhnya sekitar 3,5 jam ya. Pada neonatus atau balita
pengeluarannya itu mencapai itu baru bisa keluar dari tubuh sampai 8 sampai 12 jam. Jadi berbeda ya tergantung usia. Kemudian dosis maksimal impuls bawa kokain pada neonatus dan balita tidak boleh lebih dari 0,2 mg per kilo badannya atau jamnya karena toksisnya dan bisa menyebabkan kejang. Ini bisa menyebabkan kejang dan sebagainya ya. Itu dari dampaknya tadi. Ini kita perlu perhatikan, sangat perlu perhatikan untuk mempengaruhi agar tidak terjadi dampak-dampak yang kita tidak inginkan. Ya. Kemudian apalagi terjadi penyakit hati ya, gangguan aliran darah di hati karena fungsi enzimnya terganggu. Ini yang menyebabkan terjadinya peningkatan kadar di darah pada lokal anestesi golongan aminoamide. Kemudian lidokain pada orang normal mempunyai half-life 1,5 jam, di mana gangguan fungsi hati half-life ini meningkat menjadi 5 jam, gitu ya. Ada bertanya? Tidak, kita lanjutkan. Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, kita lanjutkan ya. Toksisitas ya. Ini Pak, toksisitas. Oke. Toksisitas ini, toksisitas ya. Bagaimana terjadi keracunan pada seseorang akibat penggunaan anestesi ini. Secara sistemik pada semua pusat, gejala awalnya adalah adalah pusing ya. Pusing, kemudian gangguan pada penglihatan berupa sulit untuk fokus pada tertentu dan adanya gangguan pendengaran berupa tinnitus. Tahu tinnitus? Tinnitus? Tahu? Ada bunyi gitu, apa namanya? Berdenging, gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian gejala toksisitas ini biasanya berupa gejala eksitasi ya. Bisa gangguan pada otot ya, tremor ya. Terutama terlihat juga pada wajah dan ekstremitas bagian ujung ya. Dan gemetar ya atau kejang ya. Gemetar atau kejang klonik ya. Klonik ini apa? Kejang pada ototnya kelihatan. Pernah lihat ya? Kejang otot, gerak-gerak ototnya sendiri ya. Dan pada peningkatan pH CO2. CO2-nya apa? Penggunaan karbon dioksida ya, terjadi peningkatan dalam darah serebral. Ya. Kemudian lokasi anestesinya akan cepat sampai ke otak. Kemudian peningkatan terjadinya toksisitas. Ya. Jadi akan banyak terjadi terbentuknya karbon dioksida. Ini akan melalui aliran darah sampai ke serebral otak. Terutama pada anestesi lokal akan cepat sampai ke otak, ya, sehingga terjadi peningkatan terjadinya toksis ya. Kemudian, ya, pada kardiovaskuler bisa menurunkan rate defluoresasi yang menyebabkan terjadinya negatif inotropik. Ya. Rate defluoresasi ini apa? Ini biasanya berhubungan dengan fungsi jantung ya. Fungsi defluoresasi pada aliran listrik ya, jantung ya. Ini akan menimbulkan pada depresi kontraktilitas miokard. Terjadi perubahan pada kontraktilitas miokard atau jantung ya. Kerja jantung ya. Kita lanjutkan. Pada lokal, penggunaan konsentrasi ini dapat memblok yang irreversibel pada syarat-syarat yang berlangsung kurang dari 5 menit. Kemudian pada single spot spinal anestesi bisa menyebabkan simptom neurologis yang transien berupa
nyeri punggung, parestesi, radicular pin, dan hipostesia. Ya, jadi dampaknya bisa ke punggung ya, kebanyakan ke punggung ini. Lanjut. Oke. Oke, ada yang bertanya sampai di sini? Tidak? Belum ada, Pak. Belum ada yang bertanya? Udah paham semua? Baik, sudah selesai kita materinya. Apa yang kita perlu diskusikan? Ada yang diskusikan? Pak Prima, halo? Halo, oke. Ini tadi materi kuliah pakar ya, Meet Expert dengan Bapak Dr. Ahmad Ridho ya, Skepnes MKep SP Kep KMP ya. Dari teman-teman mahasiswa mungkin ada yang ingin ditanyakan ya, mumpung beliau ini ada waktu ya, ini beliau ini hari ini sambil asesori akreditasi ya, ini kita culik dulu ya, wajib ya. Ada pertanyaan adik-adik mahasiswa? Jadi Pak Ridho ini izin bahwa untuk mahasiswa kami ini kan baru menjalani praktek klinik. Hari ini jadi yang kelompok 2 ini kan sambil praktek Pak Ridho. Jadi sambil praktek yang kelompok 1 shift pagi, yang kelompok 2 shift siang. Jadi ini praktek di IBS Pak Ridho di kamar operasi. Jadi lagi di rumah sakit sekarang berarti ya? Ya, di rumah sakit. Nanti sampai minggu ke-6. Minggu ke-6 ya, teman-teman mahasiswa ya? Minggu ke-6. Itu di ruangan operasi semua atau ada di KGD, ruangan apa gitu? Oh ya, ini di kamar operasi sampai sama di ICU. Nanti ICU 1 minggu di minggu terakhir nanti. Oh gitu ya. Mereka dikasih tindakan langsung atau gimana Mbak di biasanya? Ya, kalau di IBS mereka praktek langsung sama bikin askan ya, askan itu. Kemudian tindakan, kemudian yaitu sambil analisis jurnal dan lain-lain seperti itu Pak Ridho. Ada implementasi ini juga inhalasi berarti ya? Iya, inhalasi di RSI Purwokerto ini Pak Ridho. Jadi ya di RSI Purwokerto. Teman-teman ada pertanyaan ini mumpung bertemu dengan expertnya ya. Mungkin bisa on kamera teman-teman biar Pak Ridho bisa melihat ya, nanti kalau visitasi ke Jawa nanti bisa pas kuliah langsung nanti Pak Ridho mungkin. Nah ini Mbak Ajeng itu sekarang baru praktek di IBS Pak Ridho di kamar operasi. IBS ya, mantap Ya, ya. Ajeng, Mbak Feni, kemudian ada Alfian. Alfian Abi ini mahasiswa bimbingan skripsi saya Pak. Pengujinya saya, tapi beliau belum mengumpulkan itu revisi proposal skripsi ya. Nggak tahu nanti saya nilai berapa, nggak tahu itu Pak Ridho, Mas Alfian itu. Jadi penelitiannya tentang apa ini Pak? Siapa tadi? Mas Alfian penelitian tentang apa kemarin Mas? Mungkin bisa sharing ke Pak Ridho, mungkin mumpung beliau ada di sini. Ada yang ingin ditanyakan tentang skripsinya, Mas Alfian? Itu moodnya dibuka dulu itu suaranya mikrofonnya ya. Ada yang ingin ditanyakan mengenai proposalnya skripsi, kenapa revisi belum kembali lagi ke saya mungkin? Bisa tanyakan ke Pak Ridho ya. Belum Mbak. Yakin belum? Ini mumpung ketemu expertnya loh. Ini jarang loh, sulit loh datangkan beliau ini. Kemarin aja sudah mau minggu kemarin mau meet expertnya, malah beliau malah ke Singapura ya. Ini tadi seharusnya hari ini, tapi beliau ternyata asesori akreditasi. Akhirnya kita minta untuk bisa jumpa dengan teman-teman. Mas Alfian, ada yang ingin tanyakan soal skripsinya? Ini mumpung ketemu beliau loh ya, nanti enggak ada. Berarti skripsi mereka ini semuanya kisaran tentang anestesi lah ya? Ya, anestesi semua, anestesiologi. Jadi kemarin kan kita semua sudah ujian proposal Pak Ridho, sudah selesai. Kemudian ini mereka
tinggal untuk penelitian. Habis itu soalnya kan nanti Juni sudah UKOM Pak Rido. Oh gitu ya. Dari FK ini kan sudah UKOM. Ini ada pertanyaan Selin dari Selin ya, Oh, mana Selin? Mbak Selin. Kata Selin bertanya. Selin Sandra ya. Mengapa anestesi lokal bisa gagal bekerja dengan efektif pada beberapa pasiennya gitu ya? Selin, yang mana Selin nih? Saya, Pak. Oh, ini Selin ya. Oke, Selin. Kan kita udah lihat tadi ada berdasarkan kita ini tadi yang saya sampaikan tadi. Faktor-faktor yang bisa mengurangi pertama sekali bisa juga karena faktor komposisi tubuh enzim tadi kan. Di seseorang itu kan berbeda-beda kadarnya ya. Seseorang itu. Nah, itu. Yang kedua bisa karena umur ya. Karena umur bisa juga berbeda karena kadar setiap umur itu kan berbeda. Contoh pada anak-anak, orang dewasa atau pada orang tua ini kan berbeda. Apalagi mungkin saja karena faktor penyakit yang lain ya yang kita tidak tahu ini ya. Bisa saja ya. Apalagi yang tadi? Atau apalagi satu tadi ya? Atau jenis obatnya ya. Itu biasanya pengaruh kenapa bisa gagal itu ya. Kemudian satu lagi, orang yang terbiasa menggunakan kadar tertentu ya, contoh pengurus kadar tertentu, umpamanya sudah mendapatkan, kan ada juga orang itu yang apa namanya ya, pernah lihat orang biasa minum obat tertentu, dikasih obat yang satu nggak mempan, pernah? Contoh obat sakit kepala biasa ya, obat sakit kepala biasa, biasanya umpamanya minum Panadol, contohnya ya, yang sederhana kita lihat Panadol. Nanti biasanya kalau digunakan bodrek kan nggak mempan, ya. Atau yang biasa bodrek kalau Panadol mempan. Kenapa? Karena kadar yang biasa digunakan. Jadi seperti itulah kira-kira ya. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Ada lagi? Selin? Mbak Selin, ada lagi yang ditanyakan mungkin? Atau sudah paham? Tadi Selin Ajeng, mana Ajeng nih? Nggak mau bertanya Ajeng. Oh, Mbak Ajeng mau bertanya. Silahkan Mbak Ajeng. Ya. Mbak Ajeng mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ajeng? Ada yang ingin ditanya, Mbak Ajeng? Yang lain? Belum ada, Pak, sepertinya. Belum ada Ajeng. Siapa lagi nih? Nggak kelihatan nih. Ada siapa nih? Akmal Kodri. Penny. Siapa lagi nih? Selin sudah. Lagi? Masih ada pertanyaan? Kalau sebelum kita tutup, teman-teman. Kalau tidak ada, saya tutup ya. Soalnya saya udah ada panggilan nih Pak. Ya, iya. Gak apa-apa. Ini terakhir Pak Rido. Ada yang bertanya dari Mbak Ayu Vika Pak Rido. Saya Ayu Vika, izin bertanya. Apabila dengan kegagalan tersebut kami mendapatkan dosis obat atau mengganti jenis anestesi. Kalau dalam keadaan tersebut baiknya menambahkan dosis obat atau mengganti jenis anestesinya Pak, seperti itu pertanyaan dari Mbak. Bisa diulang? Kalau dalam kegagalan tadi Pak Rido, jadi kegagalan tadi ketika memberikan anestesi itu baiknya dari penata anestesi itu menambahkan dosis obat lagi atau mengganti jenis anestesi Pak, seperti itu. Kalau terjadi kegagalannya pertama sekali ya kita harus analisa dulu apa penyebabnya. Apakah kalau kadarnya kurang ya kita tambah. Kalau kan penyakit tertentu ya kita perlu diskusikan. Ini tadi ya sebenarnya kan kalau kan ada penata anestesi, ada apa namanya ya kan ada bermacam-macam ya. Kita jadi diskusikan, ada dokter anestesi ada juga kan. Jadi itu tadi ya, karena kondisi tertentu yang kita tidak bisa
menemukan masalah, terutama apabila ini kan menyangkut, apabila mempengaruhi secara fisiologi, ini sangat perlu hati-hati ya, karena apapun itu nanti akan berdampak. Jadi kita perlu diskusi dengan, biasanya ada timnya ya. Biasanya anestesi kan ada dokternya nih, dokter anestesi, ada pelaksana anestesi ya, gitu ya biasanya. Jadi seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Begitu Mbak Ayu Vika? Kayaknya ini Pak Ridho sudah dikejar-kejar ini mau Baik, segera- Pak. Terima kasih segera atas untuk- jawabannya. Oke, Ini baru di kampus mana Pak Ridho? gitu ya. Ini baru visitasi di kampus mana ini Pak Ridho? Saya masih di daerah Sumatera masih. Oh, ini berarti baru visitasi Sumatera. Oke. Ya. Nanti kalau visitasi aksesor akreditasi di Jawa nanti bisa mampir ke UMP Pak Ridho. Nanti kita Oke, siap-siap. seminar. Oke, demikian untuk Meet Expert hari ini. Terima kasih untuk ilmunya hari ini Pak Ridho ya. Mengganggu Pak Ridho memang saya sengaja ya, harus wajib mengisi ya, karena supaya nanti bisa menambah wawasan dari teman-teman mahasiswa yang baru menjalani klinik TPS. Oke, demikian untuk expert hari ini. Terima kasih saya ucapkan Bapak Ahmad Ridho, dan saya ucapkan terima kasih buat mahasiswa yang sudah hadir. Jangan lupa mengisi presensi dan diisi untuk presensinya dan rangkuman dari materi hari ini. Saya tutup, saya akhiri. Terima kasih. Bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridho. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Izin lab ya? Ya, Pak Ridho. Iya, Pak. Ya.